Nestlist YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk di ILM hari ini saya akan membawakan materi itu berupa mengubah data hutang menjadi untuk keputusan yang smart. Dan ini saya akan guide benar-benar istilahnya saya nggak akan bawa akan sebisa mungkin nggak akan bawa jargon tag dan segala macam. Saya akan sebisa mungkin untuk ngejelasin benar-benar secara plain tanpa harus tahu background teknologi itu seperti apa. Oke, nah kenapa sih analisis untuk data hutang itu penting? Jadi itu sebenarnya masalahnya adalah ketika bank menerima pengajuan hutang misalnya untuk misalnya KPR atau misalkan untuk pendanaan bisnis atau apapun itu, biasanya kan ada challenge-nya di mana kalau misalnya yang mengajukan itu kan mungkin nggak 10-20 orang ya dalam sehari ya, bisa jadi kan ternyata banyak banget ya. Kalau secara manusia kan mungkin kalau mengajukan satu satu dua pengajuan kan masih bisa lah untuk di-handle oleh human. Sedangkan kalau misalnya sehari itu 100 atau 200, mungkin sehari aja itu nggak selesai gitu kan. Nah, solusinya di sini adalah gimana caranya kita menggunakan data yang dipunya untuk mencari pattern yang cocok untuk kita tahu bahwa orang yang mengajukan ini bisa bisa apa nih, boleh kita approve atau enggak gitu. Apakah layak untuk kita diberikan pinjaman atau diberikan hutang atau enggak gitu. Jadi ini semacam kita tuh ngecek, oh ini orang ini nih apa namanya, ini orang ini cocok nih, boleh nih untuk kita kasih duitnya untuk dia ngembangin bisnis nah kan, atau oh jangan nih, ini orang ini ternyata gajinya kurang gitu, kayak gitu misalkan. Nah itu jadi kita akan coba untuk menggunakan data yang dipunya untuk mencari pattern sehingga orang yang mengajukan pengajuan hutang bisa diterima gitu. Gimana sih, apa aja sih faktornya gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa tools dan yang pasti ini free tanpa ada bayar apapun. Jadi yang pertama itu Pandas, itu semacam Excel untuk Python, dan yang kedua adalah Seaborn dan Matplotlib, ini untuk grafik. Sedangkan Scikit-learn ini untuk apa namanya, semacam otak untuk memprediksi apa namanya, berdasarkan data yang kita punya gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan gimana cara makainya. Kemudian ini adalah 7 langkah yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama adalah kita kita load datanya itu seperti apa, nanti kita bersihkan juga kalau misalnya ada yang aneh ke datanya atau ada yang kurang. Kemudian nanti kita akan ekspor datanya itu kita akan melihat tren dari data itu sendiri itu seperti apa secara visual. Kemudian nanti akan kita potong datanya menjadi data yang sifatnya hanya untuk latihan, dan satu lagi jadi semacam ujian gitu misalkan. Nah, lalu kita kita ajarin si modelnya ini misal untuk tahu untuk menganalisa kemudian kasih jawaban bahwa iya itu diterima atau ditolak gitu. Kemudian kita lakukan tuning terhadap model atau otak yang sudah kita latih, dan kemudian nanti kita akan tes bagaimana performa secara umum gitu. Nah, yang pertama itu kita akan load datanya. Nah, ini nanti akan pakai namanya tadi Pandas. Nah, ini kita cukup nanti itu kita load di sini saya akan pakai CSV. Nanti kita akan review beberapa row-nya, beberapa baris datanya itu seperti apa. Kemudian nanti yang kedua adalah nanti kita akan membersihkan datanya. Kalau misalnya datanya itu entah itu nggak konsisten, misalnya dalam satu kolom itu seharusnya angka tapi tiba-tiba ada huruf misalkan, atau misalnya ternyata angkanya nggak cocok, yang harusnya angka semua tapi tiba-tiba ada persen gitu misalkan. Nah, itu nanti kita akan bersihkan. Dan yang ketiga adalah nanti kita akan ekspor dan visualisasikan data untuk kita dapat melihat insight apa yang ada dalam data tersebut gitu. Nah, sampai saat ini saya akan memperkenalkan tools yaitu Google Collaboratory. Mungkin kalau yang belum familiar, Google Colab itu adalah salah satu toolsnya dari Google untuk kita menjalankan apa namanya, tools yang tadi disebutkan, dan tadi itu basisnya adalah pakai bahasa pemrograman Python. Tapi untuk yang belum pernah punya pengalaman di ngoding segala macam, jangan khawatir. Ini harusnya gampang karena memang bahasa Python itu salah satu bahasa yang termudah untuk dipelajari karena memang memang enak untuk dibaca gitu.
Nah, saya akan coba kasih lihat collab itu seperti apa. Nah, jadi tampilan di sini sekarang adalah Google Collaboratory atau kita singkat Collab. Nah, di sini tuh, saya udah bikin sintaksnya dan ini, karena ini pakai bahasa Python jadi, nanti tuh ke bawahnya nanti akan saya jelasin secara pelan-pelan. Nah, tadi kan, yang pertama itu kita akan, nge-load datanya. Nah, ini saya jalankan dulu, ini adalah tools-tools yang dibutuhkan nanti untuk sampai ke bawah. Nah, yang pertama kan kita akan load datanya. Di sini saya datanya udah saya siapkan. Ini data saya ambil dari Kaggle. Nah, Kaggle ini apa namanya, Kaggle ini adalah platform kalau misalnya teman-teman mau, latihan tentang pengolahan data dan segala segala macam, yang nanti akan saya lakukan di sini sumbernya. Nah, jadi kita akan balik lagi ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya akan load datanya. Nah, ini sudah berjalan, sudah sukses. Nah, sekarang kita akan lihat datanya seperti apa. Di sini sintaksnya saya akan pakai load.head. Head itu kepala, berarti artinya kita akan lihat 5 data pertama di sini. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini ada beberapa kolom, yaitu ada teks, ada income, credit score, load amount, DTI ratio, employment status, dan approval. Nah, di sini teks itu adalah deskripsi ketika si aplikan itu mengajukan pengajuan hutang. Ini nanti kita abaikan saja karena nanti kita nggak akan pakai. Kita akan fokus ke selanjutnya, yaitu dari income, yaitu adalah penghasilan dari si aplikan tersebut. Kemudian di sini ada kredit skornya, kemudian ada jumlah pengajuan hutangnya berapa, kemudian ini adalah debt to income ratio, artinya perbandingan antara hutang dan dengan penghasilannya. Kemudian ada employment status, yaitu apakah dia itu bekerja atau enggak. Kemudian di sini adalah risk approval-nya, dia apakah di-approve atau ditolak. Nah, kita akan fokus untuk mencari pattern di mana aplikan itu di-reject atau di-approve. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat infonya. Tadi kan step kedua adalah kita itu mau membersihkan datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 24.000 data. Nah, kalau kita lihat di kolom non count ini artinya di sini ada 24.000 data dan 24.000-nya itu non-null, artinya datanya lengkap nih. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita samakan aja dengan jumlah yang ada di sini. Nah, di sini tuh sama semua nih, 24.000 non-null, artinya data kita itu lengkap gitu ya. Dan kemudian di sini ada tipenya, ini nggak usah khawatir. Ini integer 264 sama float ini adalah sebuah angka, dan ini adalah bukan angka. Cara gampangnya seperti itu. Nah, nanti kita akan lakukan beberapa action untuk kita ngatur dari berdasarkan tipe ini, gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita lihat datanya seperti apa. Nah, ini yang muncul hanya kalau misalnya itu tipenya angka saja, gitu. Nah, ini kalau kita lihat income itu dari 24.000 data ini kata-katanya sekian, standar deviasi dan segala macam. Saya nggak akan fokus ke sini dulu karena ini memang lebih ke apa namanya, cuma mengenal datanya itu seperti apa. Nah, kemudian step ketiga adalah kita akan mengeksplor dan memvisualisasikan datanya. Di sini saya sudah menyiapkan semacam kode untuk menampilkan diagram dari data itu seperti apa, dan ini saya nggak akan jelasin dulu karena nanti yang penting adalah saya akan sorotin yang penting aja nih. Misalkan di sini ini untuk bikin pie chart. Nah, kita akan sorot di sini saja. Sorry, yang ini nggak perlu. Oke, ini hanya untuk kita menghitung ada datanya berapa berdasarkan kolom yang dipilih. Nanti kita akan lihat data profilnya seperti apa. Ini label hanya untuk mengambil reject atau approved gitu ya. Terus ini kita hitung, ini lihat kalkulasinya berapa. Kemudian nanti kita bikin pie chart-nya di sini. Dan ini ke bawahnya ini sebenarnya hanya untuk pemanis aja, kayak misalnya ngasih judul, ngasih legend dan segala macam. Jadi kita akan hanya fokus di sini aja, dan ini akan saya jalanin dulu untuk bikin functionnya, dan kemudian kita akan bikin pie chart untuk kita melihat data approval-nya seperti apa. Ini title-nya loan approval status distribution, kemudian ini untuk legend-nya. Nah, ini kita akan coba jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini dari hasilnya, bahwa ternyata ada 83% aplikan yang di-reject.
yang diterima itu cuma sekitaran 16% gitu kan. Nah, dari sini kalau misalnya kita main tebak-tebakan aja, misalnya saya reject semua, saya bener 83%, artinya dari 100 saya bener 83. Tapi masalahnya kalau saya pakai tebakan seperti itu, saya nggak akan dapat 16 ini yang harusnya kita kasih gitu. Karena itu yang istilahnya yang ngebawa uang uang yang udah dikasih jadi ada bunganya gitu kan. Kalau misalnya saya approve semua, ya 16-nya benar, tapi kan masalahnya adalah kalau yang harusnya di-reject, ya kan saya rugi jadinya gitu kan. Nah, kita akan cari titik tengahnya. Nah itulah ya yang otak yang akan kita latih supaya kita itu tahu mana yang di-approve, mana yang di-reject gitu. Nah, kemudian di sini saya ada box plot. Nanti akan saya kasih lihat bentukannya seperti apa. Kita akan cukup fokus di sini aja. Di sini kita akan taruh datanya seperti apa, terus nanti yang mau dicek apa, dan di sini berdasarkan approval. Karena approval yang nanti kita akan jadikan sebagai patokan jawabannya gitu kan. Nah, kalau kita plot, box plot itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini saya membuat diagram approval statusnya berdasarkan dari distribusi si income aplikan itu sendiri. Nah, kalau dilihat ini yang ditolak, yang di-reject, ini yang di-approve. Nah, di sini kalau kita lihat approve itu cenderung kalau misalnya income-nya naik, dia cenderung akan di-approve dibandingkan dengan yang income-nya lebih kecil gitu kan. Tapi kan masalahnya ini karena masih ada kayak semacam garis abu-abu gitu, makanya saya bilang cenderung gitu kan. Bisa jadi yang kayak gini nih, ini tinggi sebenarnya tapi di-reject. Nah, kita perlu tahu kenapa gitu kan. Nah, selanjutnya dengan menggunakan diagram yang sama, saya akan melakukan pembuatan diagram terhadap credit score-nya sekarang. Nah, kalau credit score ini, kalau kita lihat ini jomplang sekali gitu. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya credit score-nya tinggi, maka dia akan di-approve gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat di sini persebaran datanya, ini kalau kita lihat misalnya ini range datanya gitu. Dari misalnya ini sini kok kita kira-kira 550 ya. Oh, ternyata tuh kalau 550, wah kemungkinan besar dia akan diterima gitu. Tapi kalau di bawah itu kalau dilihat ini akan langsung ditolak gitu. Karena di sini tidak ada data yang kredit score-nya rendah terus di-approve itu nggak ada. Jadi di sini kalau kita lihat ini minimal 550 nih. Artinya nanti semakin tinggi kredit score maka peluang untuk di-approve-nya semakin tinggi juga gitu. Nah, kemudian kita eksplor lagi ke jumlah hutangnya berapa. Nah, kalau di sini kita lihat, nah di sini kebalikannya nih. Kalau misalnya pengajuan hutangnya rendah, itu cenderung akan di-approve, gitu kan. Lihat kalau misalnya di sini, kalau misalnya kira-kira ini di 50.000, 50 something lah ya, 50.000 something, ini kemungkinan besar akan ditolak gitu. Jadi di sini kita bisa dapat bahwa pengajuan hutang yang kecil itu mempengaruhi besar kemungkinannya akan diterima gitu. Dan yang terakhir coba kita lihat untuk box plot ini di DTI ratio. Nah, kalau kita lihat ini, kalau misalnya DTI ratio-nya kecil, maka dia kemungkinan besar di approve. Jadi kalau kita lihat di sini ini DTI ratio-nya 50 nih. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, dia kemungkinan besar akan ditolak gitu. Nah, tadi kan kita lihat bentukan grafiknya kan seperti ini doang nih, tapi ternyata tiba-tiba ada yang kayak begini nih. Nah, ini adalah data-data anomali sebenarnya. Nah, salah satu kenapa saya menggunakan box plot itu supaya kita tahu di sini tuh ada data anomali atau enggak. Nah, itu sebenarnya salah satu step untuk membersihkan data. Tapi masalahnya anomali itu kita hanya bisa dapat pada saat kita eksplorasi aja gitu. Eksplorasi secara visual gitu. Nah, nanti ini kita akan bersihkan lagi. Kemudian habis itu kalau misalnya di sini dilihatnya memang sih kelihatannya mirip-mirip, tapi kecenderungan untuk dia diterimanya kalau misalnya DT ratio-nya itu rendah. Nah, kemudian saya akan plot lagi, bikin diagram lagi, tapi sekarang diagram batang. Nah, tadi kan ada kolom. Oh, paling gini aja. Ini kebetulan saya baru nyoba yang baru nih. Ini kita, nah, kayak gini. Nah,
terakhir kita kan ada employment status ya. Nah, employment status kita nggak bisa menggunakan diagram seperti ini. Saya akan menggunakan diagram batang. Nah, kita kan hanya akan fokus di sini aja sebenarnya. Buatnya seperti ini, dan ini ada datanya, kemudian ini ada kolomnya. Oh, sorry, ini harusnya data. Nah, kita akan fokus di sini. Oke. Nah, kemudian yang sisanya ini hanya untuk kosmetik aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita jalanin, nah, kalau misalnya kita lihat di sini dalam diagram batangnya, nah, ada yang menarik, kalau misalnya employee ini, dia semuanya itu di-reject. Yang di-approve-nya tuh nggak ada. Nah, jadi salah satu misalnya syarat untuk dia itu di-approve, dia itu harus punya pekerjaan, dia itu harus employed gitu kan. Kalau misalnya dia unemployed, udah itu langsung di-reject gitu. Nah, jadi nanti kita akan fokusnya di sini nih nanti nih. Otaknya itu yang akan ngecek dia itu kalau misalnya nggak punya pekerjaan tuh harus dilihat lagi gitu. Apakah dia semacam di ratio-nya dan yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi di sini penting banget nih untuk kita tahu bahwa kalau unemployed ini udah langsung pasti di reject gitu. Nah, jadi insight yang kita dapat adalah tadi tadi kan porsi untuk apa namanya yang di reject sama yang di approve itu 83%. Nah, dari situ kita akan jadikan base-nya untuk otak itu performanya sebagus apa gitu. Apakah bisa lebih tinggi dari ini 83% atau bahkan lebih rendah gitu kan. Kalau misalnya lebih rendah ya mendingan saya tebak-tebakan aja langsung kayak tadi gitu kan. Nah, kemudian income yang tinggi cenderung akan di-approve. Terus kalau kalau kredit skornya rendah itu pasti akan di-reject. Harusnya di-reject. Jadi saya akan pasang di sini kalau maksimal di 550. Terus kalau misalnya pengajuan utangnya tinggi, itu kemungkinan akan ditolak juga. Kemudian DTI ratio-nya tinggi juga akan ditolak. Tadi kita lihat dari minimal 50 ya, kalau berdasarkan diagram yang tadi. Kemudian kalau misalnya nggak punya pekerjaan, dia harus di-reject. Itu seperti yang tadi udah saya kasih lihat di sini, unemployed-nya nggak ada yang di-approve gitu ya. Nah, tadi ada beberapa diagram yang emang harus dibersihkan lagi, kayak contoh tadi loh, pengajuan utangnya sama DTI ratio-nya. Kalau tadi kan DTI ratio-nya yang ini ya, yang ini harus dibersihkan karena ini data anomali. Kemudian yang loan amount ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini nanti akan tetap dibersihkan juga, gitu. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi, saya akan kembali lagi ke diagram tadi. Nah, kalau tadi kita lihat ada garis seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya itu batas untuk data wajarnya gitu. Jadi di sini kalau kita akan filter kalau misalnya datanya misalnya nih di ratio-nya di sini kita lihat ini hampir 100 ya, misalnya 95 gitu. Kalau misalnya di atas 95 kita akan buang data itu gitu. Kita akan coba buang datanya. Nah, ini kalau ini kebetulan saya pakai rumus statistik di SMP kalau nggak salah ya. Ini dibilangnya adalah nilai ekstrim itu kan. Nilai ekstrim itu adalah 1,5 kali dari interkuartir itu katanya. Nah, interkuartir itu adalah selisih dari data di Q3 sama Q1 gitu. Nah, ini kita coba bersihkan dulu ya. Nah, tadi kan pertama itu adalah di loan amount-nya pengajuan utangnya berapa dan kemudian di ratio gitu ya. Nah, ini saya akan coba bersihin masing-masing. Kalau yang tadi ditolak itu dia di loan amount di pengajuan utangnya berapa sama di ratio-nya berapa. Tapi kalau yang di approve dia cuma di loan amount-nya aja yang dibersihin. Nah, ini saya jalankan aja dulu. Nah, kemudian kita coba lihat datanya sudah sebersih apa. Nah, kalau loan amount tadi, pengajuan utang tadi kan di atas itu ada banyak lumayan sedikit ya, ada sedikit anomali dan sekarang ini udah bersih. Dan untuk yang di approve itu udah tinggal satu gini dan ini it's okay, nggak ada masalah, kita cukup dengan data yang seperti ini cukup untuk yang pengajuan utangnya. Kemudian kita bikin untuk yang DTI ratio-nya tadi kan jauh banget tuh. Nah, sekarang udah lumayan nih. Tapi coba kita akan bersihin sekali lagi nih untuk yang di reject
untuk yang DTI ratio-nya, tapi yang di-approve-nya kita coba bersihin sekali lagi deh untuk yang pengajuan hutangnya, gitu kan. Nah, di sini saya akan plot lagi. Nah, tadi kan ada satu nyempil di sini ya tadi, kalau untuk yang pengajuan hutang sekarang, apa namanya, ini udah bersih nih. Jadi data kita udah oke. Nah, untuk yang DTI ratio, nah, mungkin nggak ada terlalu perubahan. Kalau nggak ada perubahan yang berarti kayak seperti ini misalkan, ini kita bawa saja tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, kemudian kita lihat, untuk struktur datanya seharusnya tidak berubah, karena kita hanya membersihkan data berdasarkan data yang ada aja, gitu kan. Nah, sekarang setelah ini kita akan bersihkan lagi, tapi ini bedanya adalah kita kan tadi dapat beberapa insight nih. Coba saya map dulu aja. Nah, tadi kita dapat insight insight seperti ini. Coba saya pin dulu. Nah, oke. Nah, kalau tadi kita lihat, ini kan tadi untuk patokan otaknya nanti, kemudian ini ada, hide income ini nanti dulu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini ada employment status sama, approval-nya, ini di employ atau di-reject, dan ini kita harus transform, harus kita ubah jadi sesuatu yang otak di komputer itu bisa baca. Sebenarnya komputer itu nggak bisa baca employee sama rejected, nggak bisa gitu. Dia hanya bisa kalau baca angka dia bisa gitu, itu sangat mudah sekali gitu kan. Maka ini kita perlu ubah dari employee tulisan ini jadi sebuah angka gitu misalkan. Nah, kalau di sini saya akan terus satu-satu. Di sini saya akan bilang kalau misalnya ini employment status itu akan saya ubah jadi is employed, artinya apakah dia itu punya pekerjaan atau tidak. Nah, itu komputer bisa baca. Kalau misalnya employee, dia akan nilainya 1, tapi kalau misalnya unemployed, dia nilainya 0. Nah, kemudian lanjut juga yang di approval juga sama. Kalau misalnya ini saya namain is approve, apakah di approve? Kalau misalnya 1, artinya dia itu di approve, 0 itu dia di reject. Nah, kemudian saya akan kategorikan lagi berdasarkan insight tadi yang kita dapat berdasarkan grafik. Kalau misalnya DTI-nya rendah, itu kalau di bawah 50 gitu. Nanti 50-nya kenapa nanti akan saya kasih lihat. Tadi kan berdasarkan diagram ya, tapi nanti ketika dihitung itu ternyata nilainya 49,9, jadi saya pakai yang ke 50. Nah, terus kemudian apakah di sini saya akan juga credit score-nya, is good credit score, apakah credit score-nya bagus? Definisi credit score yang bagus itu kalau misalnya di atas 550. Di sini sesuai dengan insight, ini nanti saya jadi pakai 550, dan kemudian kita lihat datanya sekarang seperti apa. Nah, jadi datanya seperti ini. True false artinya benar dan salah, dan itu komputer bisa baca ya, kayak gitu. Atau misalnya true itu biasanya 1, false itu biasanya 0, kayak gitu. Nah, nanti setelah ini setelah buat datanya seperti ini, supaya ini bisa dikenali sama komputer, terus habis itu kita mau lihat lagi nih, apakah insight-nya berubah setelah kita lakukan pembersihan data dan segala macam. Nah, di sini kan tadi 83%, jadi 82%, terus ini 18%, itu masih oke, tidak ada masalah. Angkanya juga nggak begitu berubah banyak. Kemudian income-nya, insight-nya masih sama. Kalau misalnya income-nya besar, kemungkinan akan di-approve, cenderung di-approve. Credit score-nya gimana? Ini juga nggak berubah. Kalau credit score-nya bagus, dia akan di-approve. Ini juga sama, loan amount-nya pengajuan hutangnya berapa, ini masih mirip gitu kan. DTI ratio-nya juga harusnya. Nah, DTI ratio-nya juga masih konsisten ya. Kalau misalnya DTI ratio-nya rendah, dia akan di-approve. Nah, ini di sini kalau dari diagram ini dia di 50. Makanya tadi saya filter di bawah 50 gitu. Untuk employment statusnya seharusnya ini nggak berubah. Nah, cuma angkanya aja yang berubah, tapi insight bahwa kalau misalnya kalau nggak punya pekerjaan di dirjen itu nggak berubah gitu. Jadi insight yang di sini masih konsisten gitu ya. Nah, ini untuk data yang finalnya tadi kan tadi itu kan yang kita ubah itu adalah
employment status, approval, kemudian kita filter di tier ratio sama credit score, itu kita akan buang. Karena kita sudah tidak akan pakai lagi. Nah, nanti datanya seperti ini, gitu. Jadi ada income, terus pengajuan hutangnya berapa, dia itu di-employ apa enggak, di-approve apa enggak, apakah rasio DTE-nya rendah atau sama, apakah credit score-nya bagus gitu. Nah, terus sekarang kalau kita lihat datanya, sekarang udah tinggal 21.000. Nah, ini juga masih konsisten nih. Jadi tidak ada masalah nih. Tadi kan datanya 24.000, sekarang 21.000, masih oke lah untuk kita pakai gitu. Nah, untuk sampai step 3 ini memang panjang, tapi disitulah inti dari kita menganalisa data. Jadi tuh kita explore sama cari trennya seperti apa gitu. Nah, sampai sini kita akan kembali lagi ke PPT-nya. Step yang keempat adalah kita akan split datanya. Nah, di sini ibaratnya kita itu kalau misalnya mau ujian, gitu kan, misalnya UN lah, kita kan udah pernah SMA ya minimal atau SMP gitu, mau UN nih, ada materi segitu banyak. Nah, jadi kita bagi nih materi yang harus kita pelajari atau soal-soal yang kita pelajari sama soal-soal yang nantinya diuji pada saat ujian nanti itu. Nah, di model untuk otak komputer kita juga gitu. Jadi kita bagi jadi training data latihannya seperti apa, data tesnya seperti apa gitu. Nah, ini nanti dipakai untuk kita pengen tahu pada saat ngerjain ujian nanti nilainya berapa gitu kan. Apakah sebagus itu kah? Apa ternyata cuma belajar doang tapi ketika tes nilainya jelek kan nggak tahu gitu ya. Nah, makanya kita perlu split datanya gitu. Nah, kalau di sini kita pisahin dulu antara tadi yang mau kita pakai untuk ini yang nanti kita mau jawabannya kita akan pisahin sama soalnya. Nah, di sini di step inilah kita akan split datanya itu menjadi data untuk training sama data untuk tesnya gitu. Di sini untuk trainingnya kita pakai 80%, tesnya kita 20% gitu kan. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita sekarang kita latih model otak dari si komputer kita yang akan kita pakai gitu ya. Nah, di sini saya ada namanya decision tree, pohon keputusan. Nah, ini sebenarnya kalau mungkin teman-teman tahu misalnya ada pohon faktor dulu zaman SD. Nah, itulah semacam decision tree atau misalnya flow chart gitu buat lihat flow-nya seperti apa gitu. Nanti jawabannya ada di bawah gitu kan. Nah, jadi itu kita pakai decision tree untuk tahu ini tuh benar atau salah, yes atau no gitu. Nah, kalau dalam kasus kita di approve atau di reject gitu. Nah, misalnya simple example nih, simpelnya nih, income-nya nih ternyata $50. Oh iya, kalau dia income $50, kita lihat dia itu bekerja atau enggak. Nah, ini high risk gitu. Jadi ini kemungkinan besar ini akan ditolak gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, untuk sintaksnya sesimpel ini aja. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke collab-nya, Nah, di sini saya bikin modelnya namanya decision tree classifier. Jadi di sini teman nggak perlu khawatir ini apa. Yang penting ini decision tree. Ini abaikan saja. Ini hanya untuk saya mau acak, tapi saya bisa buat lagi acaknya itu persis gitu. Nah, ini nggak usah terlalu worry. Fit ini berarti artinya si model ini belajar nih, si otaknya. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, ini sudah selesai belajarnya dari data-data, dari data-data yang tadi kita split. Nah, tadi saya lupa jelasin, ini X-train, X-test itu, ini adalah yang tadi fitur-fitur, kolom-kolom yang dipakai untuk menebak si is approve ini. Nanti dia namanya di sini nih, Y-train sama Y-test, yaitu berarti yang buat belajarnya, kunci jawabannya, yang ini kunci jawaban untuk ujiannya, gitu. Nah, di sini saya hanya pakai yang dipakai X-train, berarti artinya kolom-kolom yang dipakai untuk menebak, dan ini kunci jawabannya, gitu kan. Ini saya udah lakukan. Kemudian di sini kita akan tebak nih. Kita pakai soalnya X-test ini, kemudian jawaban dari si otak yang kita latih ini seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan cek menggunakan akurasi. Akurasi itu berarti dia itu kalau misalnya jawabannya benar, tapi kunci jawabannya benar, nah itu benar gitu. Nah,
kita cocokin sama kunci jawabannya. Nah, oh ternyata si model ini dia 99,7% tuh benar gitu. Jadi dia mungkin kalau dari 1000 soal salah 3 gitu. Ya karena ini sangat oke sebenarnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah ini kan baru pakai satu data doang ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah ini udah oke atau belum gitu kan. Nah, di sini saya akan melakukan tuning. Saya akan kembali ke sini dulu. Setelah training modelnya ini, nanti kita akan tuning. Apakah si pohonnya ini, apakah cuma masalah dia itu bener doang atau emang beneran bener gitu? Maksudnya gini, apakah kalau misalnya dikasih data yang baru, dia ternyata agak ngaco, atau dikasih data baru dia konsisten menjawab pertanyaannya dengan benar gitu. Nah, di sini kita akan coba tuning. Nah, tuningnya ini sesimpel kita itu mau tahu nih, kalau di pohon itu, dia itu ada kayak kedalamannya berapa, jadi tinggi si pohonnya itu berapa, kemudian ada kolom-kolom yang tadi dipakai. Nah, tadi kolom yang dipakai itu kan ada 5 ya. Yang ini kan kita take out nih karena untuk kunci jawabannya ada 5. Apakah 5-limanya kepake itu istilahnya oke atau ternyata bisa kurang gitu. Nah, di sini saya akan coba jalanin ini. Ini kebetulan nggak masalah ini saya jalanin dulu sedikit. Nah, nanti kita akan tahu kedalaman tinggi si pohonnya ini berapa, yang terbaiknya. Kemudian kita pengen tahu kolom yang dipakai itu berapa gitu, maksimal berapa gitu. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata pohonnya ini 14 nih maksimal nih yang dipakai gitu. Fiturnya kepake semua nih 5-5-nya. Makanya dia dengan akurasi seperti itu, dengan model seperti itu, otak seperti itu, akurasinya segini. Ini yang kita dapat gitu kan. Di sini ada lagi nih, maksimal dari kolom-kolom yang dipakai 3 aja nih. Oh ternyata kurangnya sedikit gitu, cuma 996 gitu. Nah, di sini udah oke nih, kita pakai yang ini aja nih. Ini yang terbaiknya gitu kan. Nah, di sini saya akan coba nih seberapa konsisten si decision tree ini nebak jawabannya gitu. Caranya gimana? Di sini saya akan coba, misalnya ini ada data nih, 1, 2, kita bagi misalkan jadi 5 nih. Nah, tadi yang kita lakukan adalah ini untuk ujian, misalkan ini untuk yang tesnya nih. Nah, lalu kita lakukan lagi, misalkan ini untuk ujian, ini untuk tesnya misalkan. Terus kayak gitu terus sampai, karena ini kita bagi 5 kali, maka kita akan lakukan ini 5 kali gitu. Nah, kayak gini misalkan. Terus terakhir. Nah, gini, nanti kita akan latih kayak tadi, cuma karena tadi ini udah dilakukan, kita lakukan lagi gitu. Jadi 5-5-nya, jadi 5 skenario ini kita lakukan gitu. Nah, ternyata kalau kita lakukan hal tersebut konsisten nih, 995, 997, 997, 997, 995, dan akhirnya ini kita simpulkan bahwa model ini sudah baik gitu loh. Otaknya ini udah benar gitu kan. Bisa jawab ya salah 5 lah, oke lah, salah 3 salah 5 gitu kan. Nah, ya udah. Nah, ini yang akan kita pakai untuk otak ini yang kita akan pakai untuk dia menebak datanya itu seperti apa, dengan pengajuan si aplikasi seperti apa, jawabannya seperti apa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus karena ini sudah, saya akan coba visualisasikan otaknya seperti apa nih, atau pohonnya itu seperti apa gitu. Ini saya nggak akan sampai 14 karena nanti agak ribet. Saya akan cukup pakai 4 saja gitu ya. Nah, ini sudah saya buat gitu kan. Nah, di sini. Nah, oke, coba saya ini download dulu. Harusnya ini sudah ke-download. Bentar ya. Nah, kalau kita lihat tadi berdasarkan insight, ini is employed di bawah 5. Artinya kan tadi is employed itu antara 0 atau 1. Berarti is employed-nya 0, apakah dia itu tidak punya pekerjaan? Iya. Langsung ditolak di sini. Terus kemudian kalau misalnya dia punya pekerjaan, kita lihat lagi.
kredit score-nya bagus nggak? Misal kalau is good credit score misalnya 0 nih, dia nggak bagus kredit score-nya, langsung di-reject gitu kan. Kalau misalnya kredit score-nya bagus, kita lihat lagi, apa namanya, DTI ratio-nya kecil nggak? Kalau misalnya di bawah DTI loan-nya di bawah 0, ya sama dengan 0, artinya dia itu, apa namanya, DTI debt to ratio-nya tinggi ternyata. Di-reject juga di sini nih. Oke. Terus kita lihat lagi, pengajuan hutangnya gimana? Gitu kan, apakah di bawah 70.000? Kalau di bawah 70.000, ya ini di-approve. Dan ini atau kalau misalnya lebih tinggi, ini di-reject gitu. Nah, ini cuma sampai 4 doang ya. 1, 2, 3, 4 nih, sampai segini doang nih. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa ditambah lanjut lagi, tapi karena keterbatasan waktu juga dan keterbatasan screen, ini kita skip aja dulu. Tapi intinya dengan insight yang tadi kita dapat dari sini, ini konsisten gitu. Jadi dengan apa yang kita kasih datanya untuk si pohon keputusan ini untuk belajar gitu kan, untuk otaknya komputer kita itu untuk belajar gimana caranya kita memilah-milih antara aplikasi yang bagus sama yang enggak gitu kan. Oke. Nah, mungkin ini tadi sudah kita lakukan untuk tes dan validate. Jadi kita dapat 99% bagus, benar gitu kan. Nah, impact-nya bagaimana? Yang pertama udah pasti dia itu si bank itu akan mengurangi pinjaman atau pengajuan-pengajuan yang sifatnya itu high risk. Artinya misalnya aplikannya itu bermasalah, misalkan dia nggak punya pekerjaan kayak tadi kan, is employee-nya 0, dia langsung di-reject gitu kan. Atau misalnya rasio hutang sama pemasukannya itu ternyata gede, ya di-reject juga gitu kan. Jadi mengurangi resiko si bank itu memberikan pinjaman gitu kan. Dan yang kedua adalah bank jadi bisa tahu mana sih peminjam atau pengaju hutang yang berkualitas gitu. Jadi di sini supaya orang yang benar-benar punya profil yang bagus gitu, supaya istilah orang-orang yang emang beneran mau bayar itu kita bisa kita kasih hutangnya gitu. Sedangkan yang nggak bagus kita jangan langsung ditolak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk recap-nya tadi kita sudah lakukan. Kita load dan clean datanya, kemudian kita explore datanya seperti apa, trennya seperti apa, terus kita sudah latih otaknya komputer buat gimana caranya mengambil keputusan, kemudian kita tuning. Tadi sebenarnya tuning itu nggak terlalu berarti juga karena ternyata kita udah memakai mode yang otak yang terbaik dengan settingan yang terbaik gitu kan. Kemudian kita sudah validasi tuh apa namanya risetnya seperti itu dan tadi konsisten ya 995, 997, jadi nggak ada masalah. Jadi dan itu udah oke untuk dipakai sebagai yang menganalisa dan memberikan jawaban untuk si aplikan-aplikan tersebut. Gitu. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, thank you ya, Roberto. Roberto, aku mau make sure. Tadi ini Boxplot-nya pakai library Panda bukannya? Bukan, Boxplot itu dia pakai Matplotlib sama Seaborn. Oke. Pertanyaannya paling kalau dia misalnya kan kalau dalam real case-nya tadi saya lihat ya analytical datanya dataset-nya oke lah gitu ya, tapi tadi kan sampel datanya belum terlalu banyak. Nah, kalau misalnya dia pakai nanti high volume data pipelines kayak contoh kayak tadi credit score, pasti kan yang mengajukan itu dalam hari bisa sampai ya mungkin row-nya bisa di analitiknya nanti sampai jutaan rows gitu ya. Betul. Nah, itu masih possible pakai library ini atau gimana, Roberto? Masih possible. Mungkin kalau mungkin itu nanti akan ngaruh ke apa namanya device yang dipakai atau provider yang dipakai gitu. Misalnya kalau kayak Google nih, Google untuk saat ini tadi kan 24.000 masih oke. Ini yang pakai yang gratisan ya. Kalau misalnya ternyata 1 juta mungkin loadingnya akan lama gitu dan itu mungkin harus subscribe misalkan gitu untuk dapat spek dari servernya yang bagus gitu. Kayak gitu. Untuk library konsisten kok, nggak ada masalah. Oke. Masih bisa dipakai. Oke. Dah, mau nanya itu aja. Thank you, Roberto. Ya, sama-sama. Oke, sebelumnya terima kasih ke Roberto untuk materinya. Paling aku mau nanya tadi untuk penerapan machine learning ini di loan data kan udah dikasih nih dari sisi kelebihannya. Untuk dari kekurangannya sendiri kira-kira tuh apa sih untuk machine learning ini? Oke, kekurangannya adalah machine learning itu hanya bekerja tadi pertama adalah
dia itu nggak tahu teks itu seperti apa. Kayak tadi approve, di reject atau employee unemployee. Jadi kita itu harus transform ke yang dimengerti oleh si machine learning-nya ini. Ini karena kamu sebut machine learning ya. Jadi harus di convert ke misalnya angka atau tadi bolehan true atau false atau yang apa namanya 0 atau 1 gitu. Jadi machine learning itu nggak ngerti teks itu seperti apa gitu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah machine learning itu sangat bergantung sama data. Jadi kalau misalnya datanya jelek, resultnya pasti akan jelek juga gitu. Dan mengolah datanya juga harus benar gitu loh. Kalau misalnya ngolahnya kurang gitu, nanti kemungkinan juga salahnya bisa banyak gitu. Jadi ibaratnya kamu ngajarin misalnya murid kamu nih, kalau kamu ngajarinnya benar, materinya benar, murid kamu pasti benar. Kayak gitu. Itu kelemahannya. Dan yang ketiga tentu saja karena bergantung sama data, data itu agak susah dicari. Kebetulan ini kan tadi saya show platformnya Kaggle itu karena itu udah istilahnya bebas dipakai gitu kan. Sebenarnya data hutang itu susah dicari, apalagi yang tadi DTI ratio itu kan susah banget tuh. Itu kebetulan ada aja yang dapat gitu kan, gitu. DTI ratio kan itu kan istilahnya data pribadi ya, pengeluaran, pendapatan gitu kan, dan itu kalau misalnya di Indonesia kan nggak semuanya, hampir nggak bisa dapat gitu untuk data seperti itu sih. Itu kelemahannya machine learning. Kira-kira menjawab? Ya sudah menjawab. Makasih kok. Ya.